Ya, shalom, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Di hari ini lagi, Minggu 16 Januari 2022, kita tetap terus ada di dalam sukacita Tuhan dan terus melanjutkan pertumbuhan iman kita. Dan di sini firman Tuhan selalu menjadi dasar tuntunan kita, bahwa di situ kita mendapatkan sumber-sumber bagi iman kita agar kita dapat bertumbuh dalam iman. Mari kita melanjutkan pembacaan kita di hari ini, Injil Matius pasal 6 ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8, yang bunyinya demikian: hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sampai demikian jauh firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Tema kita hari ini adalah doa. Tema utama doa, namun dia masih ada di dalam bagian kelanjutan adalah sebagai tema ibadah atau kewajiban agama. Jadi kalau kita melihat minggu lalu, Tuhan Yesus mengajarkan ada kewajiban agama yang perlu kita lakukan, yaitu ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah mempersembahkan korban kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Kedua adalah doa. Ini sedang tidak ada masuk dalam yang kedua. Nanti minggu depan kita masuk di dalam yang ketiga, ialah puasa. Jadi kita mau bahas dulu apa yang Tuhan Yesus ajarkan dulu. Yang kedua ini yaitu tentang doa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, doa yang kita mau lihat apa yang Tuhan Yesus anjurkan di sini ialah doa yang mempunyai 2 unsur. Yang pertama adalah bagaimana berdoa dengan benar. Dan yang kedua, berdoa yang keliru. Jadi itu yang kita bacakan dalam Injil Matius pasal 6 tadi, dikatakan begini: dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, yang dimaksudkan ayat ini adalah doa yang keliru, ya. Jangan seperti orang munafik. Nah, kita mau melihat dulu bagaimana Yesus mengedepankan hal yang keliru di dalam doa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, memang kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa ada manusia yang berdoa seperti orang munafik. Nah, ini kita mau melihat bagaimana penjelasan Tuhan Yesus tentang orang munafik di sini, sehingga dikategori sebagai doa yang salah. Nah, jadi memang kita ingin mau belajar dari Tuhan Yesus sendiri bagaimana kita melakukan suatu doa yang benar. Nah, dikatakan kalau kita memperhatikan apa yang disebut munafik di sini, orang munafik kalau di dalam terjemahan bahasa Yunani dikatakan hupokrites. Nah, hupokrites ini sebenarnya ada 3 sikap dari orang munafik ini atau hupokrites. Yang pertama adalah
dikatakan di dalam bagian ini adalah mereka suka mengucapkan doanya ya berdiri di dalam rumah ibadat pertama, dan pada tikungan jalan raya. Ini pertama dulu, bahwa ini diperlihatkan secara fisik, ya, penampilan fisik, bahwa mereka suka berdiri di dalam bait Allah atau tempat-tempat ibadah dan di tempat-tempat umum keramaian, di tikungan-tikungan jalan, di mana di situ banyak orang lalu lalang. Nah, ini sikap-sikap doa yang memang sengaja dipakai oleh orang munafik untuk mendapatkan keuntungan, atau paling sedikit minimal mereka dipuji dan dieluk-elukan atau diagung-agungkan bahwa mereka pandai di dalam mengucapkan doa. Mereka pandai menghafal bagian-bagian doa yang memang sudah dibakukan atau diciptakan untuk dipakai di dalam doa-doa. Nah, inilah yang dipakai oleh orang-orang munafik yang dikatakan oleh Yesus. Mereka memperlihatkan atau memproklamirkan, ya boleh kata mempamerkan, ya oke, betul, mempamerkan apa yang mereka ketahui tentang doa. Nah, jadi disitulah mereka melakukannya seperti itu. Nah, ini Tuhan Yesus melihat hal ini sebagai sesuatu kegiatan yang munafik. Nah, di dalam konsep kita tentang iman reformatif selalu mengarahkan kita kepada sesuatu kebenaran, di mana kebenaran itu sendiri mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita selalu diarahkan ke bagaimana mendapatkan sesuatu yang benar dari Tuhan saja. Mendapat sesuatu pujian, mendapat berkat, mendapat pembelaan dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, itulah sebabnya iman reformatif ini selalu menyoroti hal-hal seperti itu. Nah, dari sebab itulah maka di sini Tuhan Yesus memperlihatkan di sini satu sisi yang terjadi dalam kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi yang disalahgunakan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau melihat bagaimana sikap-sikap yang berikutnya yang dikategori sebagai orang munafik, dikatakan dalam bagian berikutnya Matius pasal 5 pasal 6 tadi, dikatakan lagi mereka suka berdoa dengan kata-kata yang bertele-tele, ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, sebenarnya mereka mengenal Allah, cuma seperti orang tidak mengenal Allah. Jadi begini, jadi dengan kata lain bahwa bertele-tele, jadi di situ ada suatu kata-kata atau isi doa itu yang memang diulang-ulang, ya, diulang-ulang supaya mempertegas seolah-olah bahwa itu sesuatu yang diyakini atau diharapkan, ya. Jadi disitulah memperlihatkan bagaimana gaya-gaya doa orang-orang yang dikatakan munafik oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi di sini kita mau mempelajari hal ini dulu, bahwa kita di dalam melihat atau mengenal doa itu, yang pertama sisi ini yang kita harus perhatikan, jangan seperti itu. Nah, jadi kalau kita memperhatikan hal yang tidak tepat ini atau tidak benar, maka tentunya kita tidak akan melakukannya, karena kita sudah mendapat sumber-sumber kebenaran dari firman Tuhan sendiri. Kemudian yang kedua, kita mau melihat bagaimana sikap doa lagi yang dikatakan oleh orang sebagai orang munafik di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Itu sebagai referensi bagi kita, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat 14. Saya bacakan ayat ini. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar
dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, ini salah satu bagian yang kedua daripada kita mau melihat doa yang salah. Nah, di dalam perumpamaan ini Injil Lukas pasal 18 ini diperlihatkan yang berdoa salah ini adalah seorang Farisi. Siapakah seorang Farisi? Farisi ini adalah golongan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang keagamaan, yang memiliki pengalaman melakukan ritual-ritual agama. Artinya mereka itu sering berpuasa, mereka sering memberikan perpuluhan, mereka sering berdoa. Jadi karena sudah seringnya, jadi mereka itu membanggakan atau menyombongkan diri ketika berdoa. Dan ketika ada orang lain yang berdoa, yaitu pemungut cukai. Siapakah ini pemungut cukai? Adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan orang-orang yang menagih pajak dari masyarakat secara paksa. Ya, lingkungan ini adalah seringkali disalahgunakan, dan tentunya di sini banyak penyalahgunaan keuangan. Dengan kata lain bahwa orang-orang ini seringkali juga bisa mengambil uang orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang bekerja di pemungut cukai ini, ketika mereka merenungkan diri mereka, mereka adalah orang berdosa. Nah, ketika mereka berdoa, mereka masuk dengan tidak berani mendekat kepada sebuah altar yang di situ tempat di mana tempat yang dianggap mendekati hadirat Tuhan. Bahkan mereka sendiri tidak berani menengadah ke langit di mana Allah bertahta di sana. Dan disitulah mereka hanya menundukkan diri dan sambil menyesali dosanya bahwa saya orang berdosa, ya Allah, ampunilah saya datang ke tempat ini untuk mengaku dosa saya. Saudara yang terkasih, apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam perumpamaan ini? Justru yang mengaku dosa ini, dia dianggap benar dan dibenarkan oleh Allah. Jadi menghampiri Allah dengan penuh kerendahan hati, itulah doa yang benar. Nah, sekaligus dalam perumpamaan ini sudah ditampilkan dua hal langsung, yaitu doa yang salah dan doa yang benar. Jadi kita sudah melihat dua sisi. Jadi disinilah kita mau melihat bahwa doa yang salah yang kedua ialah doa yang meninggikan diri, atau doa yang menganggap selalu bahwa karena sudah rutin lalu menganggap orang yang kurang berdoa itu tidak layak. Nah, jadi di sini pentingnya hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekalipun sebenarnya yang Tuhan mau adalah sekalipun kita rutin berdoa, haruslah mempunyai sikap yang rendah hati bahwa kita adalah orang yang berdosa. Nah, inilah yang kita mau melihat dua sisi yang sudah ditampilkan oleh Tuhan Yesus tentang berdoa. Saudaraku yang kekasih, mari kita mau melihat bagaimana latar belakang orang yang berdoa dengan bentuk atau cara yang munafik. Di dalam kitab Yesaya 29 ayat 13, mari kita baca sejenak di sana. Kitab Yesaya pasal 29 ayatnya ke-13 bunyinya seperti ini.
Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan apa yang Nabi Yesaya sampaikan, bagaimana bentuk uh, orang-orang Israel yang berdoa dalam kondisi munafik, ya, mereka datang di bait Allah dengan hanya mengandalkan mulut mereka memanggil nama Tuhan, bibir mereka mengucapkan firman Tuhan, ya, tetapi hati mereka tidak melekat kepada Tuhan, tetapi hati mereka justru menghafalkan perintah-perintah manusia. Nah, jadi inilah yang terjadi, bagaimana terjadinya sesuatu kemunafikan yang terjadi di tengah umat Tuhan. Orang yang melakukan doa-doa. Jadi kita melihat bagaimana hal ini bisa terjadi. Di dalam bait Allah, tempat berdoa, di situ bisa disalahgunakan dan terjadi kemunafikan. Ternyata di dalam hati orang-orang Israel ini penuh dengan penyembahan berhala. Apa yang mereka lakukan di dalam penyembahan berhala ini? Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24 kita baca dulu. Bagaimana penyembahan berhala itu ada di dalam hati, sehingga hati itu tidak bisa menyembah Allah. Walaupun mulut ini, dengan kata lain mulut ini diatur oleh akal kita, karena akal kita sudah menghafal bagaimana tata cara berdoa. Tetapi justru hati umat Tuhan tidak ikut berdoa. Mari kita perhatikan ayat 24, bunyinya begini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, ini dia. Jadi kita mau memperhatikan, ternyata orang Israel, khususnya pada zaman Nabi Yesaya ini, telah mengambil Mammon, atau dengan kata lain berhala, di dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam mulut mereka ada memanggil nama Allah dan firman-Nya, tetapi di hati mereka melekat kepada berhala yang disebut Mammon. Dan di dalam perjanjian baru ini, Injil Matius ini dikenal apa itu Mammon. Ternyata Mammon itu adalah kekayaan. Nanti kita akan memperhatikan Mammon itu dalam kekayaan ini, di dalam pengajaran Yesus tentang bagaimana mengumpulkan harta. Dan di situ harta atau kekayaan itu disebut sebagai Mammon. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita memperhatikan lingkungan kita beribadah adalah memang doa. Tetapi lingkungan kita bekerja itu adalah kekayaan. Memang dua lingkungan ini tidak bisa dijadikan satu. Bekerja sambil berdoa. Atau sementara kita bekerja, kita berdoa. Tidak bisa. Harus dipisahkan. Ketika kita berdoa, kita tidak bisa bekerja. Nah, jadi memang di sini harus yang sedang kita hadapi itulah yang kita kerjakan. Nah, jadi di sini memang Tuhan mau ketika kita masuk di dalam bait Allah untuk berdoa, hendaklah kita berdoa. Itu maksudnya. Waktu untuk berdoa. Nah, jadi di dalam penerapannya, seringkali ada orang masuk dalam ruang berdoa, tapi di dalam pikirannya dia sedang merencanakan bisnis atau pekerjaannya belum selesai. Sehingga doanya dia tidak fokus, sehingga kalau memang ada di situ tata cara liturginya bernyanyi, dia membaca juga firman Tuhan, tetapi hatinya tidak ada di dalam kegiatan itu. Nah, inilah yang disebut munafik. Nah, itulah Yesus sendiri mau menjelaskan bahwa sebenarnya kita harus mengerti, jangan seperti itu. Mari kita hindarkan
kegiatan-kegiatan seperti itu. Bukan berarti mamon di sini bukan berarti Tuhan katakan kita tidak boleh memiliki kekayaan di dunia ini. Bukan seperti itu. Tetapi di dalam aktivitas masing-masing harus mempunyai tempat tersendiri. Hendaklah kalau kita sedang berdoa, berdoalah. Singkirkan dulu pekerjaan yang menghasilkan keuangan. Nanti kalau kita sudah sedang bekerja, ya bekerjalah. Nanti makanya Tuhan Yesus bilang, ada hari Sabat. Hari Sabat adalah khusus untuk berdoa. 6 hari kamu bekerja, 1 hari saja kamu berdoa. Jadi kalau 6 hari itu kamu sudah konsentrasi, fokus bekerja. Kapan saya harus mengelola pekerjaan, kapan saya mengelola keuangan, supaya uang ini dapat terpakai dengan maksimal, supaya hasil uang pekerjaan saya dapat memberikan kepada orang miskin. Itu seperti itu. Nah, jadi kalau berdoalah. Inilah kegiatan yang harus kita jalankan. Memang tidak bisa kita pungkiri, di dalam dunia lingkungan keagamaan, di situ ada struktur-struktur pejabat-pejabat dalam organisasi keagamaan, ya. Ada yang tertinggi, sedang, dan di bawah. Dan di sini seringkali manusia atau orang-orang di jabatan keagamaan itu, mereka seringkali memanfaatkan doa untuk mendapatkan sebuah posisi jabatan tertinggi. Katakanlah seringkali orang tidak pernah mau mengenal saya, apakah saya menjadi seorang yang berdoa. Saya mulai mencuri sesuatu yang tidak pernah orang lain ketahui. Saya mulai menggunakan lingkungan keagamaan, mungkin doa, hafal-hafal ayat untuk orang tahu bahwa saya ini orang agamais. Sehingga mungkin dengan alasan itu saya bisa disenangi oleh orang untuk dipilih atau diakui untuk bisa menduduki sebuah jabatan keagamaan. Nah, ini yang bisa terjadi dalam kemunafikan seseorang. Nah, jadi disinilah yang kita mau memperhatikan. Itu berarti bahwa Yesus tidak mau mengendaki ada sebuah strata-strata di dalam keagamaan. Iman itu satu sama. Maka kalau kita mau berdoa menghampiri Allah, maka kita semua sederajat. Kita adalah pendoa, orang-orang penyembah Allah. Jadi tidak perlu ada sesuatu motif-motif yang dipakai oleh manusia untuk mendapatkan posisi-posisi di dalam lingkungan keagamaan. Nah, ini yang dimaksudkan. Sehingga terjadi ada sikap-sikap kemunafikan itu. Ya. Jadi ini saudara-saudaraku, jadi sesungguhnya dia tidak berdoa. Dia hanya memamerkan doa-doa untuk diketahui oleh orang lain. Atau orang-orang yang dianggap tidak mampu menghafal ayat-ayat dan doa-doa. Sehingga itu menjadi sebuah tempat bagi dia untuk dipuji. Nah, ini saudara yang terkasih, ini hal-hal yang kita perlu tahu. Sehingga kalau kita tahu ini tidak benar di mata Tuhan, maka tidak perlulah kita kerjakan itu. Kalau kita ingin mengenal kebenaran, kalau kita ingin mendapatkan upah dari kegiatan doa kita, maka kita lakukanlah yang benar. Nah, dan jadi dikatakan di sini, doa itu adalah mendapatkan upah. Kita memperhatikan bagaimana doa itu akan mempunyai nilai upah. Di dalam ayat yang kelima bagian B dikatakan begini, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, jadi upah untuk di surga mereka tidak mendapatkan. Padahal doa tujuannya adalah untuk mendapatkan upah di surga. Apa itu? Yaitu Allah yang memberikannya, bukan manusia. Jadi sedangkan orang-orang munafik itu mendapat upahnya dari manusia di dunia ini, yaitu dengan bisa saja pujian atau mendapatkan posisi dalam lingkungan keagamaan. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, jadi ini kita perhatikan bahwa hal yang kita ketahui tentang doa. Saudara-saudara yang terkasih, lalu kemudian yang berikutnya dalam Injil Matius 6 ayat 16 dikatakan begini.
Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jadi nanti kita akan bahas di bagian puasa. Tetapi di sini salah satu yang dilakukan oleh orang-orang munafik adalah ekspresinya. Ya, ekspresi bahwa mereka kelihatan bahwa seorang yang beragama. Ya, mereka mulai melihat, loh, saya sudah melakukan kegiatan agama, saya berpuasa, maka untuk kelihatan bahwa saya itu berpuasa, muka saya dibikin muram kayak lesu, padahal kemungkinan dia tidak puasa. Dia bisa saja tidak melakukan puasa, cuma supaya kelihatan bahwa bagaimana bentuk orang berpuasa, itu wajahnya muram, lesu. Lalu di situ orang sudah tafsirkan, oh, dia sedang berpuasa. Dia sedang melakukan kewajiban yang paling suci, yang paling berkenan kepada Tuhan. Padahal tidak. Dan Tuhan Yesus tempatkan ini juga, bahwa ini manusia bisa melakukannya untuk dia mendapatkan pujian dari sesamanya. Maka Yesus menggolongkan ini juga sebagai kemunafikan. Nah, saudaraku yang terkasih, iman kita, ibadah kita, baiklah kita semua melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Jangan kita mendapatkan sesuatu pun dari orang lain. Jangan kita melakukan ibadah kita untuk supaya orang lain memberikan pujian kepada kita. Nah, itu tidak benar. Dan itu tidak ada upah kalau sudah seperti itu. Jadi pergilah, berdoalah. Kalau dikatakan, kalau berdoalah di tempat tersembunyi. Sebenarnya begini. Memang berdoa Tuhan Yesus ajarkan, dikatakan masuklah ke dalam kamarmu dan kuncilah kamarmu dan berdoalah kepada Allah Bapa di surga, karena Dialah yang mengenalnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam melakukan ini memang sebenarnya mudah kita lakukan. Kalau kita bisa lakukan, katakanlah itu setiap hari, entah waktu kita jam malam ataupun entah waktu kita sedang selesai bekerja, sudah selesai bekerja di siang hari, kita boleh berdoa sejenak. Tapi berdoa itu di kamar. Namun di dalam melakukan kegiatan seperti kalau kita bersekutu bersama jemaat, tentunya di suatu tempat yang luas atau tempat gedung, ya, tentunya di situ harus motifnya adalah seperti di kamar. Sekalipun kita berkumpul dengan banyak orang, di situ mungkin entah paling banyak katakan mungkin 5, 10, 20 bahkan sampai 100. Hendaklah kita berpenampilan seperti di kamar. Bukan untuk dipamerkan kepada orang lain yang baik di sisi kita, kiri kanan kita, depan belakang. Bukan itu. Seperti kita di kamar, Tuhan, aku datang kepadamu, datang merendahkan hati, ingin memuji Engkau, menyembah-Mu. Seperti itu sebenarnya. Jadi semua itu bersumber dari pribadi. Entahpun kalau kita bersukacita di hadapan Tuhan, karena memang kita merasakan sukacita pemberian Tuhan. Jadi sekali lagi, sesuatu sukacita bukanlah karena ada di dalam suatu kumpulan besar orang banyak dengan sebuah nyanyian yang bersorak-sorak. Bukan sebenarnya. Itu lebih kepada memang kita merasakan Tuhan hadir yang memberikan kita sukacita. Itu yang sebenarnya lebih esensinya ke situ. Sehingga kalau sukacita itu sudah datang dari Tuhan, maka dengan nyanyian sorak-sorak kepada Tuhan itu akan secara alami, dan itu akan memperlihatkan ekspresi kita menyenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, inilah saudara-saudaraku makna kalau kita beribadah di dalam bersama jemaat Tuhan yang lain di dalam gereja, ya, di dalam gedung gereja, ya. Itu maknanya. Jadi di sini kita mau melihat, kita mau mengerti apa itu doa sebenarnya. Dari semua ini kita mau mengerti bahwa doa itu sebenarnya ada 3 pengetahuan di dalamnya. Jadi pengetahuan tentang doa itu ada 3 unsur yang harus kita ketahui. Pertama, kita ketahui bahwa Allah itu Maha Suci. Ya. Di dalam doa yang kita harus lakukan, di dalam doa pengetahuan kita adalah, pertama, Allah itu Maha Suci. Yang kedua, Allah itu harus dipercayai. Dan yang ketiga itu, Allah dapat menjawab doa. Nah,
Saudara-saudaraku, kita mau mengerti pengetahuan tentang doa ini. Jadi ketika kita mau melakukan doa, kita harus tahu dulu bahwa Allah itu maha suci. Apa itu artinya maha suci? Allah itu maha suci artinya dia itu tahu tentang kebenaran. Hati kita tentang berdoa, dia tahu bahwa hati kita itu melakukan doa menurut kesucian doa itu sendiri. Jadi tidak bisa disangkali. Jadi karena kesucian Allah, maka doa itu memang pekerjaan suci. Maka orang yang melakukan doa itu, dia harus melakukan dengan posisi kesucian doa itu. Contoh kalau dia mengatakan, memanggil nama Allah, ya Allah Tuhan kami yang maha suci. Itu lahir dari hatinya yang memang seperti itu. Bahwa dia sedang menyapa, memanggil Allah di surga yang maha suci. Bukan seperti ini, memanggil Allah maha suci, tetapi hatinya sedang di tempat lain. Ini. Jadi di sini kesucian yang dimaksudnya. Sehingga tidak terjadi kemunafikan. Jadi kemunafikan itu bertentangan dengan kesucian. Nah, itulah pengertian Allah itu maha suci. Jadi pengertian suci bukan dari hal sisi keberdosaan, tapi dari sisi mengetahui kebenaran itu. Ya, jadi doa itu mempunyai nilai kesucian. Ya, kalau kita melihat doa itu sebenarnya suci. Siapa melakukannya itu dia melakukan pekerjaan suci dan dia akan mengalami penyucian di dalam doa itu. Maka isi doa itu harus seperti begini. Tuhan, ampuni dosaku, sucikan aku. Maka di situ kita akan mendapatkan kesucian dari doa itu sendiri. Diri kita disucikan dengan ucapan doa itu sendiri. Jadi mana yang lebih penting? Kita mau meminta kekayaan atau kesucian? Dan jadi disinilah kita harus paham bahwa doa itu mengandung kesucian. Jangan kita menyalahgunakan posisi doa. Kalau kita memakai doa hanya sekedar untuk memuaskan nafsu kita, kebutuhan kita, kekayaan, jabatan, maka kita tidak mengerti kesucian itu sendiri. Kita tidak melihat Allah yang suci di situ. Kita hanya melihat Allah yang maha besar dan maha kaya. Jadi harus 3 unsur terlibat dalam pengetahuan doa. Pertama tentang kesucian dulu. Makanya di dalam doa Bapa kami itu ada unsur pengampunan dosa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius 6 ini. Nah, nanti soal makanan minuman itu ada permintaan lagi soal Tuhan berikan, cukupkanlah kami dengan makanan minuman. Itu soal kebutuhan jasmani. Nah, jadi pengetahuan pertama tentang kesucian dulu. Jadi pengetahuan ini bahwa Allah itu maha suci. Jadi kalau kita berdoa, sungguh-sungguh mengaku dosa, sungguh-sungguh ucapkan. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak menghargai Allah yang maha suci, maka kita tetap berdosa. Nah, itulah sebabnya pengakuan dosa itu memang harus didasarkan pada ucapan yang dengan segenap hati. Nah, saudara-saudaraku, saya percaya kita sudah melakukannya. Dan kita sudah menjadi umat Tuhan. Dan kita sudah disucikan dan selalu disucikan di dalam hidup kita. Maka di dalam doa-doa kita selalu melibatkan doa kesucian ini. Tuhan ampuni dosa saya, kelemahan kesalahan saya. Nah, itu doa dalam pribadi kita. Tidak perlu dipamer-pamerkan secara besar-besaran. Ucapkan secara dengan kalimat yang begitu lantang dan suara yang keras, lalu orang mendengarkannya. Tidak perlu orang mendengarkan pengakuan dosa kita. Hanya Allah yang maha tahu, Dia yang mendengarkannya. Begitu mulia kan? Kita kalau secara manusia mungkin ada yang merasa malu mengucapkan doanya dan orang mendengar tuh dia sudah melakukan itu kan, dosa kan, dosa A, B, C sampai Z itu ada saja. Dan sebenarnya semua orang bisa pernah melakukan sebuah dosa. Cuma ada orang yang sering mau menganggap dirinya seolah suci, tidak pernah berdosa. Sebuah penipuan diri sendiri. Kalau ada orang berkata dia tidak pernah berbuat dosa, dia menipu diri sendiri. Maka sebagai manusia, kalau orang mengaku dosa, itu sesuatu kebenaran. Karena memang kita adalah orang berdosa. Nah, ini saudara-saudara yang terkasih, pemahaman inilah
datangnya dari dasar pengenalan kita akan Alkitab, firman Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, kita mau melihat pengetahuan tentang doa, bahwa Allah itu harus dipercayai. Saudara, ketika kita berdoa dengan dasar tidak mungkin Allah menjawab doa kita, percuma kita berdoa. Jadi kalau kita masuk dalam ruang doa, kita harus mempunyai pengetahuan bahwa Allah itu harus dipercayai. Allah itu bisa menolong kita dalam segala hal yang kita doakan. Maka Allah harus dipercayai. Jadi itulah fungsi doa, pengetahuan doa. Jadi kalau kita bilang begini, saya mau berdoa, tetapi apa yang saya minta, saya bilang, saya tidak butuh Tuhan untuk menjawabnya. Saya butuh manusia yang menjawabnya. Atau saya datang kepada manusia untuk mengemis apa yang saya butuhkan. Percuma, dan itu kegiatan-kegiatan orang munafik. Ya. Makanya kemurnian doa itu harus dimengerti. Bahwa ketika kita berdoa, kita harus menempatkan Allah di situ, bahwa Allah harus dipercayai. Dia akan mengurusi apa yang kamu doakan itu. Sikap itu harus ada dalam kita. Kita bilang, ya Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang bisa, satu-satunya yang menjawab, bisa membuka jalan dari kebutuhan saya. Saya manusia lemah dan semua orang di dunia ini tidak mampu sebenarnya. Dan itu memang benar. Lalu kita mau coba-coba mengandalkan orang lain, kita kecewa. Maka itu saudara-saudaraku yang terkasih, pengertian tentang doa inilah yang harus kita sadari. Supaya kita semua melakukan doa yang sama. Bahwa Allah itu yang hanya bisa dipercayai untuk menolong hidup kita. Yang ketiga, bahwa Allah dapat menjawab doa. Bagaimana kita mau melihat Allah itu dapat menjawab doa? Ini membutuhkan kita menantikan waktu Tuhan. Jadi kalau kita bisa atau kita memahami bahwa Allah dapat menjawab doa, maka kita akan bersabar. Ya, banyak kejadian pada zaman-zaman perjanjian lama seperti Raja Saul, dia pernah tidak sabar menantikan jawaban doa. Ketika dia mau mempersembahkan korban di sebuah bukit, di situ seharusnya Samuel sebagai imam yang harus mempersembahkan korban itu. Tetapi karena Samuel datang terlalu lama, Saul ini tidak sabar. Akhirnya Saul lah yang membakar itu korban, sehingga itu sebagai untuk kegiatan agamanya dia. Akhirnya Saul melanggar ketetapan. Jadi tidak sabar. Jadi ini salah satu ilustrasi bahwa kalau kita berdoa, kita harus sabar bahwa Allah dapat menjawab doa kita. Saudara yang terkasih, bisa saja itu kita sepelekan. Artinya kita berkata, yang penting saya sudah berdoa, soal sabar itu urusan kedua atau enggak dimasukkan, diperhitungkan di dalam jawaban doa. Ini kita harus tahu penting. Dari sisi ini adalah unsur yang penting di dalam kita berdoa. Kita harus menanti Tuhan menjawab. Pasti Tuhan jawab ketika kita berdoa dengan rendah hati. Apa yang kita minta? Tuhan bilang, mintalah apa saja. Keperluan, perhatikan, bunga di padang tidak pernah mendandani dirinya. Tapi di situ bunga semuanya itu indah. Tidak ada satupun bunga yang jelek yang diciptakan Tuhan. Itu Tuhan mendandaninya. Burung tidak pernah menabur, tapi dia bisa makan. Siapa yang memberi makan? Tuhan. Itulah makna daripada orang berdoa. Bahwa kita diajar untuk melihat Tuhan mampu memberi makan burung. Apalagi kita manusia. Nah, ini pengertian, pengetahuan tentang doa. Sehingga kalau kita berdoa, suatu waktu kita percaya Tuhan menjawab. Apapun yang kau berdoa, pasti Tuhan jawab. Sehingga doa kita itu kita mengerti apa yang harus kita ucapkan. Itu menyangkut seluruh kebutuhan hidup kita. Kesehatan, kekuatan pekerjaan rumah tangga, perkembangan, pengetahuan. Semua itu menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia kita. Bahkan keamanan, keselamatan, damai sejahtera, sukacita,
kesembuhan, hal-hal yang sudah ada di depan kita, yang rencana-rencana semua itu tentu menjadi bagian-bagian yang kita doakan. Jadi inilah kita mengerti tentang doa. Jadi membangun iman kita, persekutuan kita, sehingga kita berdoa tidak pernah jenuh. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerelaan hati, bahwa Tuhan, kepada Dikau aku datang berdoa, meminta dan menyembah dengan tidak terpaksa. Inilah dasar-dasar pengetahuan berdoa. Dan ini supaya kita dapat terus berdoa dengan benar dan menuntun jalan-jalan hidup kita masuk kepada kekekalan, kita mendapatkan upah di surga. Demikian kiranya kita menjalani doa kita dengan benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita, dan kita